Saya datang ke bartender, rata-rata bartender di Bali itu orang Islam. Ada waitress cewek-ceweknya itu Muslim. Setelah saya tahu berapa orang Islam, saya tunggu di depan pintu klub. Ajak ke masjid, bang, ada pengajian besok di masjid, datang bang. Kita makan-makan, minum-minum. Tapi saya malu ke masjid bang. Kenapa malu? Saya banyak dosa bang. Sholat bang. Tapi dosa saya banyak bang. Kalau dosa bapak abang banyak, sholat harus lebih banyak lagi. Maka kalau antum muda pak, jangan bicara tinggi-tinggi dulu pak. Nanti orang nggak paham. Ajak sholat saja, bang, saya ini suka main perempuan bang. Teman saya curhat, nggak bisa hilang bang. Pokok kamu sholat ya, tutup aib bang. Sholat saja. Saya masih suka khamar bang, narkoba bang. Sholat. Saya jualan ganja bang. Sholat kamu. Saya bilang sholat kamu. Nanti kalau saya bilang munafik sama orang gimana bang? Kasih tahu sama mereka, mungkin saya memang munafik. Saya doakan ampunan untuk abang dan ampunan untuk saya. Tolong doakan saya. Tapi sholat saya itu urusan saya dengan Tuhan saya Allah. Tidak ada hubungan dengan satu orang manusia pun. Kenapa kita harus sujud sama Allah? Kenapa kita harus menangis kepada Allah? Kenapa kita harus sholat? Karena kita manusia. Kita gak sempurna. Kita banyak dosa. Kita banyak salah. Ini yang hadir di sini semua pendosa ini. Saya bisa pastikan 100% pendosa semua. Termasuk saya. Kenapa? Kita punya syahwat. Tiap saat pengen mati. Lihat kebaikan, jangan lihat keburukan. Nggak ada satupun yang sempurna di dunia. Siapa yang sempurna di sini pak? Pergerakan mana yang sempurna? Tolong berdiri sini pak. Jelaskan pergerakannya. Nggak ada yang sempurna hari ini. Kita terpisah 1400 tahun dari Rasulullah SAW. Ada orang kajian hebat, salafi, kajian dahsyat, menyelidiki hadis-hadis sahih. Kita perlu ini dalam Islam. Orang yang menjaga kemurnian hadis Nabi SAW. Ada yang otentik. Ada jamaah tabligh kerjanya ngajak orang gila masuk masjid, ke diskotik, ke kafe, preman-preman, tukang bacok. Ini kiai nggak bisa buat pak. Ustadz nggak bisa buat, nggak berani pak. Kalau saya nikah saya bukan ustadz, maka saya nongkrong saya di kafe. Kalau di Bali itu saya kan di Bali tinggal. Hari-hari Pantai Kuta saya pakai kayak gini aja. Saya nggak ngomong agama. Saya cuma jalan saja. Kadang-kadang orang ikut di belakang. Saya lagi jauh lah nih keliling dengan teman-teman. Tiba-tiba ada bule 4 orang ikut di belakang. Diikuti kita jalan sampai ke masjid. Sampai di masjid ditanya, "Hey brother, kamu beli pakaian tuh kayak di mana tuh? Baju tuh kayaknya asik gitu." "Pasti kamu pakai baju tuh dingin ya," katanya. "Angin-angin gitu." "Iya, longgar." "Soal kenapa?" "Ini cara pakainya." Bukan orang Islam aja pak. Yesus baju kayak gini pak. Dia tahu. Ada kerja bagi-bagi tugas pak. Bagi-bagi tugas. Ada tugas yang bisa dikerjakan orang tabligh. Datang ke rumah, berani pak ketuk rumah orang pak? Nggak berani pak. Orang tabligh setinggi apapun tiang rumah orang pak, setinggi apapun pagarnya dia gedor pak. "Assalamualaikum." Keluar orangnya, "Apa kamu?" "Assalamualaikum pak, maaf pak, kita saudara pak, karena kalimat la ilaha illallah pak." Wah udah, sunnah ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah. Itu tabligh spesialnya. Anti tanya hadis nggak ngerti mereka, kecuali ulama-ulamanya. Karena mereka kelebihannya di sana. Dia carikan guru, kalau kata guru kita Ustaz Nuruddin Al-Banjari di Bogor, kerjanya orang-orang tabligh itu mengajak orang dari neraka ke pintu surga. Kerjanya para ulama, orang-orang ahli ilmu mendorong orang dari pintu surga ke dalam surga. Pak, kerjasama pak ya. Jangan antum lagi selalu menyalahkan, "Kamu ngapain keluar-keluar?" Kalau antum nggak bisa keluar seperti orang tabligh, bantu orang keluar minimal dengan doa. Ini dakwah pak. Dakwah itu bisa dibuat dengan segala cara. Profesi kita, orang kantoran dakwah di kantor, petani dakwah di sawah, pedagang dakwah di pasar, seniman-seniman dakwah dengan karya-karya positifnya. Jangan dihujat juga pak. Gak semua orang bisa bernyanyi. Kemarin saya ketemu kawan di Bali, tukang bikin tato. Siapa namanya lupa.
posting itu di Facebook sini. Kamu bikin tato full badannya. Dia mualaf masuk Islam. Saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang, saya masuk Islam pertama gara-gara mendengar syair lagunya Tombo Hatinya Mas Opik. Itu syair, Pak. Mas Opik yang bikin nadanya, tapi liriknya Sunan Kalijaga yang buat tuh. Ternyata kalau kita berkarya dengan niat untuk hidayah, itu dakwah hati mulia, orang bisa dapat hidayah. Ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Muazzin berdakwah dengan azannya. Tukang pijit berdakwah dengan pijitannya. Saya pernah ketemu satu orang tukang pijit refleksi hadir mulia, dapat hidayah. Gara-gara apa? Kenapa kamu dapat hidayah? Saya mijitin ustaz itu, katanya. Banyak orang saya pijit, kalau dia kesakitan dia teriak aduh, 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 aduh. Tapi giliran ustaz itu dia kesakitan, dia bilang Allah, Allah, Allah. Saya bilang saya pengen belajar agama habis itu tuh. Setelah itu dia mijit, setiap orang dakwah, Pak kalau sakit ucap Allah, Pak ya. Allah, Allah, Allah. Dia dakwah dengan pijitannya. Saya punya pengalaman pernah dakwah, Pak, di Bali, karena waktu itu tidak ada dalil, tidak ada penunjuk jalan. Kita lagi pergi khuruj dakwah di satu kampung, tidak ada orang Islam, dikit, ada musola kecil. Jadi kita jalan, ketemu orang depan rumahnya. Saya ucap Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Oh maaf Pak, kami dari masjid, kami satu rombongan, kita lagi itikaf di masjid. Kita ini saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kami lagi ada masa-masa di masjid, lagi makan-makan, kami ngundang Bapak untuk makan sama-sama. Oh ya siap, sebentar. Dia ke dalam rumahnya, dia ambil pecinya, dia punya peci nasional. Datang ke masjid, sampai di masjid, kawan saya dipijit-pijit dia, punggungnya Bapak. Oh enak katanya. Tengkurap dia Pak, dia pengen dipijit beneran. Dia pijit beneran, enak pijit. Kasih minum, susu, cai, semuanya, makan. Pas azan maghrib itu Bapak hilang. Hilang dia. Tahu-tahu besok siang dia datang ke masjid, dibilang, Bang, bisa dipijit lagi nggak? Itu pijitannya enak kemarin. Dipijit lagi. Hari kedua di sana, hari ketiga dia datang dengan seluruh keluarganya. Dia bilang, saya sudah 2 hari ini berpikir keras. Saya ini Nasrani Pak. Tapi ketika saya masuk masjid, saya rasakan sesuatu yang beda. Ada kasih sayang di dalam masjid. Saya kasih makan, dipijitin, diikram semua. Kami sudah sepakat satu keluarga pengen masuk Islam. Syahadat di hari ketiga. Salah masuk rumah. Saya datang ke bartender, rata-rata bartender di Bali itu orang Islam. Ada waitress, cewek-ceweknya itu Muslim. Setelah saya tahu berapa orang Islam, saya tunggu di depan pintu klub. Ajak ke masjid, Bang, ada pengajian besok di masjid, datang Bang. Kita makan-makan, minum-minum. Tapi saya malu ke masjid Bang. Kenapa malu? Saya banyak dosa Bang. Sholat Bang. Tapi dosa saya banyak Bang. Kalau dosa Bapak Abang banyak, sholat harus lebih banyak lagi. Tapi saya nggak pede, malu saya sholat Bang. Abang kalau banyak dosa, malu sholat, seperti orang badannya kotor dengan penuh kotoran, bau busuk. Tapi disuruh mandi, dibilang, aduh saya malu mandi Pak. Kenapa? Badan saya terlalu bau. Mesti kalau badan kita bau, mandi harus lebih lama, mandi harus lebih sering lagi. Maka kalau antum mau dakwah Pak, jangan bicara tinggi-tinggi dulu Pak, nanti orang nggak paham. Ajak sholat saja. Bang, saya ini suka main perempuan Bang. Teman saya curhat, nggak bisa hilang Bang. Pokok kamu sholat ya, tutup aibmu, sholat saja. Saya masih suka khamar Bang, narkoba Bang, sholat. Saya jualan ganja Bang, sholat kamu. Saya bilang sholat kamu. Nanti kalau saya bilang munafik sama orang gimana Bang? Kasih tahu sama mereka, mungkin saya memang munafik. Saya doakan ampunan untuk abang dan ampunan untuk saya. Tolong doakan saya. Tapi sholat saya, itu urusan saya dengan Tuhan saya Allah. Tidak ada hubungan dengan satu orang manusia pun. Kenapa kita harus sujud sama Allah? Kenapa kita harus menangis kepada Allah? Kenapa kita harus sholat? Karena kita manusia. Kita gak sempurna, kita banyak dosa, kita banyak salah. Ini yang hadir di sini semua pendosa ini. Saya bisa pastikan 100% pendosa semua, termasuk saya. Kenapa? Kita punya syahwat, tiap saat pengen maksiat. Meskipun dosa kita beda-beda, nggak sama dosanya. Tapi mentang-mentang dosa kita nggak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik. Dosa lu nggak keren bro, dosa gua dong mantap. Enggak. Nih ibu-ibu lihat temannya belum pakai hijab. Ibu udah pakai hijab syar'i. Wah, gede hijab. Kau nggak paham agama. Itu tidak berhijab,
Satu dosa teman kita Allah perlihatkan di mata kita. Tapi berapa banyak dosa kita Allah tutupi. Jangan hanya gara-gara hadir mulai dosa kita berbeda lalu kita merasa lebih baik. Jangan. Saya berpakaian kayak gini bukan berarti saya lebih baik, Pak. Tidak, karena dosa saya banyak. Saya berharap sama Allah mudah-mudahan dengan cara berpakaian kayak gini ini diejek-ejek orang, dimaluin orang, nanti masuk surga. Kan Nabi berjanji, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku bersama-sama denganku di dalam surga.